Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Senang Tani, menanam melon di musim penghujan tentunya harus diimbangi ya dengan pemilihan varietas yang tepat. Karena di musim penghujan bisa dibilang berbagai macam kendala bisa saja hadir, apalagi kalau menanam tanaman sulur seperti melon ini yang tanamannya ini cenderung memiliki kadar air yang tinggi. Jadi tentunya menanam melon di musim penghujan dengan musim kemarau itu berbeda sekali karena kendalanya sangat banyak dan pertumbuhan tanamannya juga akan sangat dipengaruhi. Nah, jadi penting sekali untuk memilih varietas yang sudah terbukti unggul, sudah terbukti mampu bertahan di tengah gempuran cuaca yang ekstrim. Nah, kali ini kita akan membahas apa sih yang ditanam oleh petani pemilik lahan di sini, dan ini bisa menjadi salah satu varietas referensi untuk sahabat Senang Tani semua, terutama yang suka untuk menanam melon. Kalau ingin menanam melon di musim penghujan, baiknya tanam varietas apa sih? Yuk, untuk terlebih lanjut, simak video kali ini sampai akhir. Oke, sahabat Senang Tani, kembali lagi di channel Senang Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani, dan semoga sahabat Senang Tani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat untuk bertani. Nah, kali ini saya sedang berada di lahan melon milik salah satu petani di Kecamatan Blabak, Kabupaten Magelang. Dan petani pemilik lahan di sini menanam varietas Delon 65. Sebelumnya, petani pemilik lahan ini juga pernah menanam Delon 65 tapi di musim kemarau dan hasilnya sangat memuaskan. Nah, di sini beliau mencoba untuk menantang musim dan melihat peluang karena di musim penghujan ini bisa dibilang harga jual melon cukup tinggi karena tentunya akan sangat sedikit ya petani yang mau menanam melon karena berbagai macam kendalanya ini bisa sangat tinggi. Nah, petani ini mengambil peluang dengan menanam melon di musim hujan, tapi tentunya dengan memilih varietas yang sudah terbukti unggul. Nah, varietas andalan beliau ini adalah Delon 65. Jadi bisa dilihat ya sahabat Senang Tani, Delon 65 yang ditanam di musim penghujan ini tentunya memiliki berbagai macam keunggulan kalau dibandingkan dengan varietas yang lain. Yang pertama, yang paling disukai oleh petani pemilik lahan di sini adalah ketahanannya terhadap serangan keriting, virus keriting ya. Mungkin sahabat Senang Tani yang sering menanam melon ini sering ya bergelut dengan kendala serangan virus keriting yang bisa menyebabkan kerugian yang cukup tinggi karena pertumbuhan tanaman terhambat, pembentukan buahnya pun juga bisa terhambat juga. Nah, salah satu keunggulan Delon 65 ini adalah dari ketahanannya terhadap serangan virus keriting, dia lebih tahan dibandingkan dengan varietas yang lain. Jadi, kalaupun ditanam di daerah yang sudah endemik virus, tapi bisa tetap aman. Nah, kemudian keunggulan yang kedua adalah dari segi ketahanannya terhadap serangan jamur penyakit. Ini menjadi salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan apalagi kalau menanam melon di musim penghujan. Kalau kita menanam varietas yang kurang tahan terhadap serangan jamur, tentunya serangan jamurnya akan sangat tinggi dan serangan jamur itu pun juga bisa menyebabkan kerugian yang cukup tinggi juga. Jadi perlu sekali untuk memilih varietas yang lebih tahan terhadap serangan jamur patogen. Dan tentunya untuk bisa membuat tanaman kita ini terhindar dari serangan jamur, tentunya juga harus diimbangi dengan perawatan yang cukup intens karena di sini petani pemilik lahan ini melakukan penyepraian 2 hari sekali dan rutin menggunakan fungisida kontak untuk penyepraiannya. Dan untuk fungisida kontaknya di sini petani pemilik lahan menggunakan bahan aktif Mancozeb mereknya Topaz Blue 80 WP dan rutin dilakukan penyepraian 2 hari sekali. Dan sejauh ini sudah cukup ya untuk melindungi tanamannya dari serangan jamur dan bisa aman sampai waktu panen saat ini di 67 hari setelah tanam. Nah, kemudian keunggulan Delon 65 yang selanjutnya adalah kalau di lahan ini petani pemilik lahan menggunakan sistem kebiri ya. Jadi untuk satu tanaman yang ditanam di bagian tengah bedengan kemudian ditumbuhkan sekitar 4 sulur. Jadi 4 sulur ini dirambatkan, diajir seperti ini. Jadi tanamannya di tengah tapi cabangnya ini dirambatkan di ajir di bagian tepinya. Jadi ada satu tanaman tapi nanti bercabang menjadi 4 batang yang kemudian dari 4 batang tadi ini diseleksi buahnya. Ini ada yang satu cabang 2 buah, ada yang 3 buah dan bahkan ada yang sampai
5 buah. Nah, ini menjadi salah satu keunggulan dari Delon 65 karena dari satu tanaman ini bisa tetap dimaksimalkan pembentukan buahnya sampai jumlahnya cukup maksimal sesuai dengan kemauan kita sendiri ya. Kalau petani pemilik lahan di sini ini dengan sistem kebiri, masing-masing cabang disisakan 2, 3 atau 4, bahkan ada yang 5 buah, dan pembentukan buahnya bisa tetap maksimal seperti ini. Dan bisa dibilang pembentukan buahnya ini juga cukup seragam ya ukurannya, tidak ada yang terlalu kecil dan tidak ada yang terlalu besar, asalkan dalam proses seleksinya ini lebih tepat ya. Jadi mana bunga yang harus dibuang, mana bunga yang harus ditumbuhkan. Jadi itu ya sahabat senang tani, salah satu keunggulan dari Delon 65 ini adalah dari kualitas buahnya, jumlah buahnya bisa maksimal, kemudian ukuran buahnya pun cukup seragam untuk masing-masing cabang batangnya, dan tentunya ini akan jauh lebih menguntungkan dari sisi petaninya dengan perawatan yang cukup minim karena minim kendala dari serangan keriting dan juga jamur, tapi pembentukan buahnya bisa tetap maksimal. Jadi itu tentunya bisa menjadi poin plus untuk para petani. Kemudian keunggulan yang lain bisa dilihat ya sahabat senang tani, Delon 65 ini netnya cukup padat, jadi dia merata ke seluruh permukaan buahnya, jadi tidak ada bagian yang tidak tertutupi, tapi bisa dibilang pembentukan netnya cukup merata ke seluruh permukaan buah, dan ini bisa menjadi salah satu poin plus juga karena para konsumen, karena para pengepul atau dari sisi konsumen ini jauh lebih tertarik dengan buah yang mulus-mulus seperti ini. Kemudian Delon 65 ini juga merupakan buah melon orange yang daging buahnya cukup tebal, dan ini juga tentunya bisa menambah bobot ya, karena ada beberapa varietas yang rongga buahnya di bagian dalam ini besar, jadi buahnya tipis. Nah, tidak dengan Delon 65 ini, karena Delon 65 daging buahnya lebih tebal, rongganya kecil, jadi tentunya bisa lebih berbobot. Nah, mungkin itu ya beberapa keunggulan dari varietas Delon 65 melon orange yang menjadi primadona, karena sudah banyak sekali petani yang membuktikan keunggulannya, entah itu di musim kemarau atau di musim penghujan, tidak masalah karena minim resiko, minim kendala karena ketahanannya terhadap keriting cukup tinggi dan karakteristik daunnya yang lebih tebal dan lebih tahan terhadap serangan jamur. Jadi dengan perawatan yang cukup hemat, tapi bisa tetap menghasilkan buah yang cantik dan maksimal seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat senang tani semua dan bisa menjadi referensi ya kalau sahabat senang tani mau menanam melon, baik itu di musim kemarau atau musim penghujan, pilihlah varietas yang sudah terbukti unggul. Salah satunya adalah Delon 65. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.